Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, Asia Priani, Widya Febridiana, Abdillah Suretama, Ahmad Noviansori, Albas Febrianto, Ansyarullah, Akila Fadilahaya, Arbaina Umairo, Azwar Mandala Putra. Kami dari kelompok 2, Angkatan 2 tahun 2022 akan sedikit menjelaskan apa itu core value ASN berakhlak. ASN berakhlak merupakan semboyan dan pedoman baru bagi ASN di seluruh Indonesia yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada video ini kami akan menjabarkan nilai-nilai berakhlak yang melekat pada seorang pahlawan bangsa yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan seorang pahlawan nasional yang lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Warsid Kartowiroji dan ibu bernama Siem yang masih keturunan Wedan dari Rembang. Sudirman kecil awalnya diasuh oleh pamannya yang merupakan seorang camat yang bernama Raden Cokro Sonario. Pada usia 7 tahun, Sudirman kecil mulai disekolahkan di Holland Indie School. Setelah lulus melanjutkan sekolah taman siswa dan berakhir di sekolah Wirotomo. Sudirman menikah dengan seorang perempuan bernama Alfia dan dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman adalah tokoh yang mempunyai andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut nilai-nilai berakhlak yang melekat pada diri beliau. Nilai core value yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Jenderal Sudirman pada masa pendudukan Jepang sempat menjadi anggota pengurus makanan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kepresidenan Banyumas. Beliau pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memahami kebutuhan masyarakat dan merespon kebutuhan tersebut. Selanjutnya nilai akuntabel. Nilai akuntabel ditunjukkan oleh sikap beliau yang sangat bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Pada saat agresi militer kedua, Jenderal Sudirman yang saat itu sedang berada di Jogja sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-paru tinggal satu yang berfungsi. Presiden Soekarno pun sempat menganjurkan untuk tetap tinggal untuk perawatan. Namun anjuran itu tidak diturutinya karena beliau mengingat tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Selanjutnya ada nilai kompeten. Beliau selalu menjalankan tugasnya dengan kompetensi terbaik seperti saat dalam keadaan terbatas. Beliau melaksanakan perang dengan taktik gerilya. Ia pun memperoleh pangkat jenderal karena prestasi yang dimilikinya. Selanjutnya ada nilai harmonis. Jenderal Sudirman dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini terlihat pada saat beliau memimpin dan memberikan semangat, motivasi, dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi pasukannya untuk tujuan bersama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau menjadi tokoh perencana di balik layar dalam perang gerilya melawan Belanda. Karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan untuk memimpin perang secara langsung. Selanjutnya, loyal. Jenderal Sudirman memiliki dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya secara konsisten dan konsekuen. Di saat beliau terkena penyakit yang semakin parah menggerogoti paru-parunya, yang seharusnya Jenderal Sudirman memilih untuk tetap tinggal di ibu kota dan melakukan pengobatan dengan baik. Namun beliau tetap semangat patriotisme yang besar, jiwa nasionalisme yang tinggi, rela berkorban dan pantang menyerah demi hengkangnya penjajah dari bangsa yang ia cintai ini, tanpa mengharap apapun kecuali para penjajah angkat kaki dari negeri ini. Kemudian adaptif. Pada 9 Maret 1942, Belanda menyerah terhadap Jepang. Sejak saat itu, Jepang resmi menjajah. Peristiwa ini menimbulkan perubahan drastis dalam pemerintahan Nusantara dan semakin memburuk kualitas hidup warga non-Jepang di Hindia. Banyak masyarakat pribumi yang menderita dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang. Di Cilacap, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer.
Meskipun dengan kondisi yang berubah, Jenderal Sudirman berhasil meyakinkan Jepang untuk membuka kembali sekolah. Ia dan guru lainnya meskipun terpaksa menggunakan perlengkapan standar. Yang terakhir ada kolaboratif. Dilihat dari bagaimana Jenderal Sudirman mengumpulkan kembali bekas anak buahnya di peta dan mendirikan Badan Keamanan Rakyat, Badan Daerah Banyumas, setelah resmi didirikan oleh pemerintah pada 23 Agustus 1945. Dan pada tanggal 5 Oktober 1945, Jenderal Sudirman menggabungkan satuan-satuan BKR di Banyumas menjadi Satuan-Satuan Tentara Keamanan Rakyat.